Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Di sisi yang lain, perang dua gelar itu makin menggila. Pasukan Jalapati menekan pasukan Jalarananggana makin kuat. Ternyata kesalahan dalam pembukaan awal saat pertempuran dahsyat itu dimulai harus dibayar mahal karena menyebabkan pasukan Jalarananggana kocar-kacir tak berhasil menyatu dalam kesatuan gelar. Bahkan wujud perang yang mereka lakukan jauh lebih parah dari gelar Pasir Wutah atau Glati Nebo sekalipun. Bila pasukan Jalapati dan gelar Supit Urang mampu menyatu secara utuh, pasukan Jalarananggana telah bertempur sendiri-sendiri tanpa bisa dikendalikan lagi. Dalam dada itu, Rakuti cemas. Rakuti melihat dan mendapat laporan bahwa Tumenggung Punjut Luntar telah terikat pertarungan langsung melawan Tumenggung Banyak Sura, menyebabkan Punjut Luntar tidak mendapat kesempatan untuk mengatur pasukannya yang makin tertekan. Keparat, desis Rakuti. Gara-gara Telik Sandi Bayangkara, kita dibuat kalang kabut seperti ini. Rakyat Yuyu yang pendiam dan tak banyak berbicara akhirnya mendekat. Arah dari perang yang berlangsung bisa kita tebak, Rakuti. Belum apa-apa, kita akan hancur. Dan Jaya Negara tentu tidak akan membiarkan perbuatan kita. Kita akan diburu-buru seperti babi hutan. Semua yang kau rancang berantakan di sini sungguh memalukan. Dalam keadaan wajar, perang antara dua pasukan yang sama-sama besar dan sama-sama kuatnya akan berlangsung dalam waktu yang lama. Ini, lihatlah, bahkan matahari belum memanjat tinggi, pasukan pendukungmu telah dibuat berantakan oleh pasukan Jalapati, kata Rayuyu. Rakuti menatap lekat Yuyu. Kau salah. Masih ada pasukan Jalayuda yang belum melibatkan diri dalam perang ini. Para rakyat Wenisuka yang lain saling pandang. Kalian tetap berada di sini dan mulailah menerjunkan diri ke dalam medan peperangan. Aku akan pergi menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Tanpa banyak bicara, Rakyat Kuti meninggalkan saudara-saudaranya yang lain yang juga para Winisuka. Perbuatan Rakyat Kuti itu memancing rasa curiga. Rayuyu, Rabanya, Rabangsa, Rawedeng, serta Ratanca tidak bisa menyembunyikan prasangkanya justru karena sangat mengenal siapa Rakuti yang sanggup melakukan tindakan paling licik dan tidak terduga sekalipun. Hei, benarkah apa yang ia ucapkan tadi? Bertanya Rabangsa. Bagaimana kalau Rakuti menyadari semua rencananya telah berantakan dan bermaksud melarikan diri? Rasa curiga itu makin subur. Prasangka dalam hati kian marah. Di antara para Winisuka, hanya Rat yang bersikap agak tenang. Sangat sulit menebak apa sebenarnya yang bersembunyi di balik wajah yang kelihatan datar tanpa gejolak itu. Di antara para Dharma Putra Winisuka, Ratanca yang memiliki wajah paling tampan. Dalam pada itu, pagi mulai merambat, matahari yang menyembul dan memanjat naik telah memporak-porandakan kabut tebal yang semula turun, mengusirnya entah kemana. Berita tentang perang yang terjadi itu bagaikan angin berhembus kemana-mana.
Semua orang menyikapi apa yang terjadi dengan perasaan yang tegang, tidak menentu. Jalanan menjadi sepi, tetapi banyak pula orang yang bergerombol membicarakan perkembangan yang terjadi itu. Wajah-wajah cemas, wajah-wajah yang gelisah mencoba mencari jawab apa sebenarnya di balik perang yang tiba-tiba pecah. Semua berita simpang siur, semua menebak-nebak. Kecemasan timbul karena penduduk kota raja sadar sepenuhnya perang yang tidak terduga itu akan menimbulkan akibat berantai yang pada ujungnya akan mengimbas kepada mereka, orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Perang biasanya menyebabkan tatanan menjadi rusak, perampokan, penjarahan, bahkan pemerkosaan akan dilakukan orang tanpa rasa takut kepada siapapun. Ada pihak yang mencoba mengail di air keruh, ngobak-ombak banyu bening. Tak tahu siapa pelakunya, tiba-tiba asap mengepul dari arah utara ke Daton. Kecemasan makin menyeruak, manakala asap itu telah berubah menjadi api yang membumbung tinggi. Pasar Jatipasar yang tidak jauh dari lapangan Bubat dibakar. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi beringas. Dengan berteriak-teriak, mereka melemparkan api ke rumah seorang penduduk. Dengan ganas, api yang dilemparkan itu menyantap atap rumah yang terbuat dari rumbia. Pemilik rumah melolong melihat tempat tinggalnya dijilat api. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab itu justru berbahaya, merasa menemukan kegembiraan. Orang-orang itu tidak sadar perbuatannya itu telah menyebabkan orang lain menderita, atau boleh jadi ia memang tidak peduli. Penjarahan mulai bermunculan. Orang-orang kaya yang tinggal di kota raja menjadi korban jarahan. Tanpa tatanan dan mengesampingkan perasaan, mereka memasuki rumah-rumah dan merampas harta benda. Malang bagi orang kaya yang melawan, karena penjara ternyata tidak segan-segan membenamkan pisaunya ke tubuh korbannya. Perkembangan keadaan itu terus diikuti oleh Mahapati Aryatada dengan prihatin dan sedih. Prajurit penghubung yang bertugas di Wisma Kepatihan silih berganti melaporkan perkembangan yang terjadi. Prajurit pertama melaporkan perang yang berlangsung, disusul oleh prajurit berikutnya yang melaporkan penjarahan-penjarahan. Rontok isi dada Mahapati Tada setelah menyimak laporan itu. Mahapati Aryatada sama sekali tidak mengira, hanya dalam waktu singkat, keadaan Majapahit akan begitu berantakan. Mahapati Tada yang melihat api membumbung di mana-mana merasa seolah api telah membakar Wisma Kepatihan. Mahapati Tada yang sudah tua itu hanya bisa mengelus dada, larut ke dalam duka tiada tara. Keserakahan dan pemikiran yang sempit tanpa pertimbangan menjadikan penyebab semua itu, berkata Aryatada dengan wajah sangat muram. Segenap prajurit yang selama ini bertugas mengamankan Wisma Kepatihan ikut merasakan kesedihan yang dialami Tada. Api yang kian membumbung membakar pasar dan rumah-rumah penduduk menyebabkan mereka menjadi geram dan marah. Aryatada merasa tidak sabar lagi. Aryatada yang telah lanjut usia itu turun ke halaman. Aku akan melihat keadaan, berkata Tada. Para prajurit pengawal istana Kepatihan saling pandang. Jangan Gusti, cegah salah seorang prajurit. Keadaan di luar benar-benar berbahaya. Sebaiknya Gusti Pati tetap berada dalam istana. Tada memandang prajurit itu. Aku hanya diam di rumah berpangku tangan
tak melakukan sesuatu melihat perkembangan keadaan yang seperti ini? Para prajurit terdiam. Aku akan melihat apa yang terjadi, lanjut Aryatadha dengan sikap tegas. Apa boleh buat para prajurit yang sedang bergegas menyiapkan pengawalan? Tada yang tua dan sakit-sakitan menolak ketika disiapkan sebuah tandu. Tada memilih berjalan kaki untuk melihat keadaan yang terjadi. Ketika Tada turun ke jalan, terlihat di ujung seberang timur segerombolan orang yang tiba-tiba menjadi liar menjarah sebuah rumah, mengikuti harta kekayaan yang dimiliki pemilik rumah itu. Retak isi dada Aryatadha melihat keadaan seperti itu. Kalau saja aku mempercayai apa yang dikatakan prajurit Gajah Sari, berkata Aryatadha kepada dirinya sendiri. Prajurit Gajah Sari. Ia hanya prajurit rendahan yang semula menduduki jabatan sebagai pengawal pribadinya. Namun, atas perintah Rayuyu yang mengenal Gajah Sari dengan baik, prajurit berpangkat rendahan itu diminta bergabung dengan kesatuan kecil yang dipimpin oleh Rayuyu. Prajurit Gajah Sari itulah yang beberapa pekan lalu menghadap kepadanya dan melaporkan adanya gerakan yang aneh. Laporan yang diabaikannya itu ternyata menjelma menjadi kenyataan. Apa yang bisa dilakukan Rakuti? Kata Aryatadha. Rakuti tak punya pasukan. Ia tidak melakukan seperti yang kamu duga. Aku mengenal Rakuti dengan baik. Ia bahu-membahu dengan Anabrang ketika meredam Sora. Tak mungkin Rakuti berbuat itu. Tetapi Gusti Patih, Gajah Sari memotong. Sudahlah, kembalilah ke pasukanmu. Tak perlu gelisah memikirkan Rakuti. Gajah Sari jengkel, tetapi ia tak bisa memaksakan keyakinannya. Keyakinan yang sebenarnya masih samar-samar. Gajah Sari kembali menemui kawan-kawannya dan menceritakan kegagalannya, meyakinkan Aryatadha. Kawan-kawan Gajah Sari antara lain Braja Lama, Simaring Japanan, Panji Wirogati, Tubugong, Liman Prabowo, Brahma Sindupati, Hayam Talun, dan Lamatan benar-benar cemas, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Kini kecemasan Gajah Sari itu menjadi kenyataan. Sementara itu, ketika pertempuran terus berlangsung dengan riuhnya, pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Punjut Luntar makin terdesak. Punjut Luntar yang kecewa karena merasa telah dijerumuskan oleh Rakuti bertarung dengan segenap amuk di dadanya. Namun, Tumenggung Banyak Sora, pimpinan pasukan Jalapati, mampu mengimbanginya dengan sepenuh hati. Kedua Tumenggung yang diam-diam saling tidak menyukai itu berkelahi bagai orang kesetanan. Baik Banyak Sora maupun Punjut Luntar telah sama-sama bersimbah peluh. Bahkan darah merah mulai membasahi tubuh mereka. Harusnya kau gunakan akal warasmu, berkata Banyak Sora agak serak di antara sengal nafasnya. Jika kau perintahkan pasukanmu untuk menyerah, kau menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Masih tidak sadarkah kau? Kau diperalat Rakuti. Kini, ketika pasukanmu porak-poranda, Rakuti yang kau bangga-banggakan dan akan mengangkatmu menjadi Mahapati sudah terbirit-birit entah kemana. Punjut Luntar menggeram. Sebaiknya tutuplah mulutmu, balas Punjut Luntar dengan sengit, atau kusobek dengan trisula ini. Banyak Sora tertawa ketus.
Dari tadi kau hanya bicara. Punjut lontar yang marah kembali menyerang. Banyak Sora sangat tangkas dalam mengimbanginya. Kedua tumbuhing itu kembali mengukur tingginya ilmu yang mereka miliki, diiringi jerit kemarahan, jerit kesaktian, teriakan sekarat, dan suara bendi Kiai Samudra yang terus membakar semangat. Matahari memanjat makin tinggi. Kabut semalam yang tidak terlihat bekasnya. Namun, entah dari mana datangnya, burung-burung gagak dan burung pemakan bangkai beterbangan di langit dan di pohon-pohon. Bau anyir darah benar-benar menggoda burung-burung itu. Meskipun burung-burung itu ingin sekali berpesta pora, keinginannya terpaksa harus ditahannya karena perang belum usai. Suara bendi Kiai Samudra terdengar beruntun, dipukul bertalu-talu. Bahkan untuk membunyikan bendi yang mampu membakar semangat itu, perlu mengganti pemukul yang baru, karena pemukul sebelumnya patah. Suara bendi itu kian nyaring, memantul-mantul ke segenap penjuru. Bahkan, suara bendi itu terdengar hingga ke dinding batas kota di sebelah timur dan barat. Amuk yang mencengkram kota raja menyebabkan semua orang ketakutan dan memilih mengunci diri. Namun, itu pun masih belum mengusir rasa takut karena para penjara bisa datang dan membakar rumah. Seorang pemuda terlihat bergegas sambil membawa berita yang sangat bahwa pasar Daksina atau pasar selatan telah dibongkar dan banyak orang menjarah apa saja yang ada di pasar itu. Dalam pada itu, ketika segala kisruh tengah berlangsung dengan riuh, seekor kuda berderap memasuki bangsal kesatrian Jalayuda. Di sana sebuah pasukan segelar sepapan bersiaga penuh. Rakuti, orang yang berkuda itu, segera meloncat turun, bergegas menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Panji Watang tersenyum, amat sinis melihat kedatangan Rakuti. Segenap senopati dan para prajurit memandang Rakuti dengan tatapan mata aneh. "Untuk apa kau kemari, Rakuti?" tanya Panji Watang dengan suara serak. Rakuti merasa sikap Panji Watang kepadanya benar-benar meremehkan. "Aku membawa tawaran baru untukmu," kata Rakuti. "Kita berunding." Panji Watang tersenyum. Serentak para senopati yang mengawalnya juga tersenyum. Para prajurit yang siaga di depan bangunan utama bangsal kesatrian Jalayuda itu ikut-ikutan tersenyum. Bahkan akhirnya semua orang tertawa berbahak-bahak. Kedatangan Rakuti amat menggelikan bagi mereka. "Aku ingin mendengar tawaran apa yang kau bawa, Rakuti." Panji Watang berbicara. Rakuti menebar pandang. Rakuti berdesir ketika melihat di sebuah tanah lapang yang berada di lingkungan kesatrian Jalayuda itu, pasukan segelar sepapan telah bersiaga penuh. Pasukan Jalayuda dengan umbul-umbul yang menjadi ciri khasnya, kala jengking. "Bagaimana, Rakuti?" ulang Panji Watang.